Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hu, hu, hu. Adik-adik semua, ibadah di rumah tidak boleh mengurangi sukacita kita. Dan tetap semangat ikuti gerak dan lagu dari kakak-kakak guru sekolah minggu Seresok Tangerang. Mari kita tetap berdoa agar Tuhan segera memulihkan dunia ini dan bertemu kembali di gereja dan di sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik kelas besar dan remaja, masih ada sukacita kan? Sudah terima hadirat Tuhan? Yuk kita awali ibadah kita dengan bernyanyi lagu Sukacita Bertemu Yesus. Kita berdiri yuk, biar semangat. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Oh 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan di hadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia fana dan terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik kelas besar, kita kembali memuji Tuhan dari buku Haleluya nomor 194 ayat 1 sampai 2 ya. Toruni uhuru lam lam ni
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Pak, kita bangunin anak-anak yuk. Baik, Ma. Janu. April. Ayo anak-anak, siap-siap. Kita mau sekolah minggu. Ayo, segera bersiap-siap ya. Iya, Ma, tapi aku mau nonton sebentar lah. Baik, Ma. Pa, aku siap-siap ya. Janu, ayo kita siap-siap. Kamu aja siap-siap, aku mau nonton dulu. Nanti kita terlambat loh. Sudahlah. Janu, ayo siap-siap sekolah minggu. Janu. Nantilah, aku masih mau nonton. Janu, kamu tahu kan ini hari apa? Ini hari Minggu. Kita harus beribadah, bersekolah minggu, bergembira bersama teman-teman. Betul, teman-teman? Nanti deh, Ma. Janu, kamu masih ingat tidak titah keempat? Abang Excel bisa tolong ingatkan Janu? Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang berada di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih, Bang Excel. Aku berjanji akan selalu sukacita untuk pergi sekolah minggu. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Terima kasih Janu, April, dan keluarga sudah berbagi cerita bersama kami. Jadi rajin sekolah minggu ya. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini Engkau kumpulkan kami semua walau berbeda tempat untuk dapat mendengar firman-Mu. Bapa, ajarkan kami agar kami dapat mengerti dan turunkanlah Roh Kudus-Mu agar itu yang menyertai sekaligus mengajari kami agar kami dapat mengerti akan arti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pagi ini diambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 dan 22. Abang ulangi, kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku semuanya dimanapun berada. Semoga adik sekolah minggu semuanya sehat, panjang umur, semuanya dalam keadaan ceria pagi ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Tentunya luar biasa. Jadi kalau abang tanya apa kabarnya, jawabnya luar biasa. Abang ulang kembali ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Yes, bagus. Adik-adik sekolah minggu, tadi sudah mendengar firman Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan kita adalah Tuhanku hebat. Ya, Tuhanku hebat. Abang punya gerakan, hanya 2 gerakan saja, simple tapi enak untuk digerakkan. Pertama, Tuhanku menghadap ke atas, tangannya ke atas, hebat seperti ini. Oke, kita ulangi ya. Tuhanku hebat. Kita ulangi lagi. Tuhanku hebat. Ya, terima kasih adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, sebelum abang bercerita tentang teks hari ini, abang mau bertanya, kira-kira menurut adik-adik semuanya, kehebatan Tuhan kita itu apa aja sih? Apa saja yang merupakan kehebatan Tuhan yang kalian tahu? Tentunya di sekolah maupun di sekolah minggu pasti sudah dipelajari dong ya. Pasti dong. Kalau kelas besar itu sudah antara kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, bahkan mungkin kelas 1 SMP. Tentunya sudah mempelajari kehebatan Tuhan Allah itu apa saja. Oke, baik adik-adik, abang akan bantu. Antara lain, Tuhan pernah menyembuhkan orang sakit kusta. Wow, itu sakit kusta luar biasa loh adik-adik. Itu zaman sekarang sudah tidak ada, hampir tidak ada. Yang kedua, orang buta bisa melihat. Wah, luar biasa ya, tanpa harus menggunakan obat-obatan seperti di rumah sakit atau menggunakan dokter. Tuhan bisa menyembuhkan orang buta, yang buta bisa melihat. Juga yang tuli bisa mendengar. Wah, luar biasa ya adik-adik, yang tuli bisa mendengar. Yang lumpuh bisa berjalan. Nah, kan ada lagunya itu ya, sedikit saja lagunya adik-adik. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan.
Pada suatu hari Yesus melalui, oleh kuasa Yesus celik matanya. Wah, luar biasa adik-adik. Tuhan kita ajaib. Tuhanku hebat. Nah, adik-adik, tiba saatnya abang akan menceritakan tentang teks kita hari ini. Wah, kira-kira hari ini lebih dahsyat apa bagaimana ya? Mau tahu nggak adik-adik? Cerita hari ini pasti seru. Tuhan kita hebat. Nah, adik-adik, sebelum abang menceritakan, kita saksikan semuanya. Ini dia videonya. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka akan menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga. Kamu lihat itu? Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun.
Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Wah, gimana adik-adik? Tadi sudah menyaksikan videonya ya. Luar biasa loh. Sedikit abang terangkan ya. Itu kan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan Mesir. Tiba saatnya Fir'aun melepaskan mereka dan bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tahu nggak adik-adik? Sebelum mereka sampai di tanah Kanaan, di tengah perjalanan mereka terjepit jalan buntu, ketemu yang namanya Laut Teberau. Laut yang sangat paling luas dan paling dalam dan tidak bisa direnangi. Nah, adik-adik tahu nggak? Itu semua bangsa Israel marah, mereka ketakutan yang luar biasa. Mereka marah kepada Musa, marah kepada Tuhan. Kenapa Musa? Kami dikeluarkan dari Mesir, kami di sana makan enak, tapi di sini kami terjepit, sebentar lagi kami akan mati, dihancurkan oleh para prajurit-prajurit bangsa Mesir. Apa yang terjadi adik-adik? Hamba Tuhan yang bernama Musa, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti memberi jalan, pasti memberi jalan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Allah apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Allah menunjukkan jalan. Dengan cara apa? Dia memberi perintah kepada Musa. Dia perintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya dan tangannya ke atas laut. Ke atas laut. Nah, seketika itu juga itu laut terbelah dua dan dasarnya mengering. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan kita sungguh ajaib. Tiada yang mampu seperti ini. Setelah laut itu terbelah dua dan dasarnya menjadi kering, maka bangsa Israel semuanya berjalan kaki menyusuri dasar laut hingga tiba di seberang Laut Teberau. Setelah tiba di seberang Laut Teberau, itu tahu nggak adik-adik? Prajurit berkuda Mesir itu ada 600 kereta, itu masih mengejar dan mereka masuk ke dalam dasar laut. Ketika Musa dan bangsa Israel sudah tiba di ujung, kemudian Musa mengangkat tangannya kembali dan tongkatnya dan mengarahkan ke laut. Akhirnya itu air laut menyatu kembali. Wow, luar biasa. Itu laut menyatu seperti semula adik-adik, dan semua prajurit-prajurit bangsa Mesir tewas tenggelam. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita hebat. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu yang semuanya yang abang sayangi, yang ganteng-ganteng, yang manis-manis dan cantik-cantik, apa yang kita bisa lihat dari cerita ini? Apa yang bisa kita contoh dari seorang yang namanya Musa? Yaitu adik-adik, dia memohon pertolongan kepada Tuhan di saat dia sedang terdesak, di saat mereka sedang terdesak. Setelah memohon, dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberi jalan. Yang ketiga, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Dan akhirnya Tuhan memberi jalan, laut terbelah dua dan mereka boleh menyeberang dan selamat dari kejaran para prajurit-prajurit bangsa Mesir. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Ini luar biasa dan ini harus diketahui oleh adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Oke, adik-adik, abang mau bertanya. Kalau tadi Musa dan bangsa Israel mengalami kesulitan, mungkin adik-adik juga saat ini pernah mengalami sesak ataupun kesulitan.
keterjepitan selama ini? Coba dipikirkan atau diingat kembali apa yang pernah menjadi kesulitan di dalam kehidupan adik-adik. Atau abang bisa bantu. Contohnya, kesulitan dalam mengerjakan PR sekolah. Ya, biasanya sekolah itu dalam beberapa hari sekali biasanya suka ada pekerjaan rumah atau PR. Nah, mungkin PR tersebut sulit untuk dijawab. Nah, adik-adik biasanya bagaimana caranya untuk mengerjakan kesulitan tersebut? Kalau abang dulu waktu masih sekolah, biasanya bila ada kesulitan mengerjakan PR akan bertanya kepada orang tua, bisa bertanya kepada abang, kakak, atau teman-teman sekolah yang lain. Sehingga dengan mereka mengajari dan mereka memberikan perintah untuk menjawabnya, sehingga pekerjaan rumah tersebut bisa teratasi dan bisa dijawab dengan benar. Atau bisa juga saat ini adik-adik mengalami kesulitan di bidang ujian sekolah, baik itu ujian kenaikan kelas ataupun ujian kelulusan sekolah. Seperti yang kita tahu, dari awal bulan Maret sampai sekarang itu program sekolah sangat terganggu. Nah, mungkin adik-adik juga tidak sepenuhnya mendapatkan pengajaran dari guru-guru karena stay at home ataupun sekolah dari rumah. Nah, adik-adik, yang pertama sekali yang adik-adik harus lakukan adalah meminta pertolongan kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan kita, karena hanya Tuhan kita yang mampu merubah. Hanya Tuhan kita yang mampu memberikan kita ketenangan, daya pikir dan daya ingat yang kuat terhadap apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian adik-adik juga harus selama stay at home, belajar di rumah, harus benar-benar giat dan rajin belajar di rumah, sehingga pada saat ujian nanti semua soal-soal ujian dapat terjawab dengan benar. Adik-adik, tadi kita sudah katakan adalah Tuhanku hebat. Sekarang abang ingin mengatakan bahwa anak-anak sekolah minggu juga ada yang hebat. Seperti apa sih anak sekolah minggu yang hebat? Anak sekolah minggu itu yang hebat tidak harus menjadi seorang hero atau menjadi seorang juara dalam pencak silat barangkali, juara dalam kelas, walaupun itu sangat baik dan sangat bagus bisa mendapat juara. Tetapi yang abang maksud di sini adalah apa sih ciri-ciri sebagai seorang anak sekolah minggu yang hebat? Antara lain, rajin dan tekun berdoa. Itu juga merupakan ciri-ciri anak yang hebat daripada anak yang tidak pernah berdoa. Yang kedua, rajin sekolah minggu. Berarti adik-adik datang untuk mengisi pengetahuan dan wawasan dengan firman Tuhan. Sama dengan membaca Alkitab ataupun firman Tuhan. Adik-adik mengisi pemahaman, pikiran, dan wawasannya, pengetahuannya dengan firman Tuhan. Ada juga dengan membantu orang tua. Wah, ini luar biasa loh adik-adik, banyak sekali adik-adik yang bisa membantu orang tua. Tapi ada juga adik-adik tidak mau membantu orang tua. Nah, menjadi anak yang hebat harus membantu orang tua. Contoh, misalnya adik-adik mau menyapu halaman, ya mungkin ada pohon di depan rumah, ada daunnya yang berguguran, itu bisa disapu, atau menyapu rumah, atau mengepel rumah, atau membantu membereskan pakaian atau mainan, atau untuk adik-adik yang suka memasak, biasanya perempuan ini suka membantu ibunya memasak. Wah, ini hebat loh, adik-adik masih kecil sudah pintar memasak. Nanti bergiliran anaknya yang memasak buat orang tuanya, begitu ya. Ada juga anak-anak yang tergolong hebat adalah suka menolong orang lain. Wah, ini luar biasa loh adik-adik. Menolong orang lain itu tidak harus memberi uang. Tidak harus memberi uang baru dikatakan menolong. Apa ya selain memberi uang? Bisa juga adik-adik dengan memberi makan walau hanya 1 atau 2 roti saja untuk seseorang. Siapa ya kira-kira? Biasanya adik-adik
yang suka lewat di depan rumah kita itu ada yang namanya pengepul barang bekas atau yang lazim disebut pemulung. Nah, mereka juga sedang sibuk mencari rezeki. Kalau kita punya sepotong atau 2 potong kue yang bisa kita berikan ke mereka, mereka juga sangat tertolong. Barangkali belum sarapan, barangkali belum makan siang, dia lapar, tapi karena dia butuh barang bekas, dia belum mampu untuk membeli makanan. Ketika adik-adik memberi dia 1 atau 2 potong roti saja atau makanan yang lain, dia sangat tertolong. Ya. Atau bisa juga kalau di sekolah ada teman yang tidak membawa bekal, mungkin bekal roti atau yang lain. Nah, sehingga kalau adik punya bisa berbagi dengan teman yang lainnya, sehingga temannya juga bisa tertolong mendapatkan makanan. Ya, begitu ya kira-kira adik-adik. Anak yang hebat itu sangat disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat menyukai anak-anak yang hebat, anak-anak yang rajin, anak-anak yang suka berdoa, anak-anak yang suka menolong orang lain dan membantu orang tua. Nah, adik-adik harus kuat, harus sehat, sering cuci tangan, sering bersih-bersih, dan makan yang bergizi. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan kita pagi ini. Tetaplah di rumah dan rajin berdoa. Bersama Tuhan kita pasti menang. Terima kasih. Kak Kristi, minggu ini ada ayat hafalannya kan? Ada dong Kak. Adik-adik, Kakak punya gerakannya loh. Ayo ikut Kakak. Ayat hafalan kita dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, Kak Helen, itu gerakannya loh. Kakak udah hafal belum ya? Apa Kak? Coba Kak. Oke. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Benar nggak Kak? Betul Kak Helen. Terima kasih Kak. Terima kasih. Adik-adik, minggu ini kakak ingin memberitahu ke adik-adik semua bahwa minggu ini adalah minggu ke-1 setelah Trinitatis. Selanjutnya, kakak ingin memberitahukan untuk aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Sebelumnya adik-adik boleh persiapkan dulu bahan-bahan atau peralatan di rumah, yaitu kertas atau kertas buffalo, atau pensil warna, atau krayon, atau spidol. Sebelumnya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti sudah kan? Firman Tuhan yang sampaikan sebelumnya adalah Tuhanku hebat. Setelah itu, adik-adik bisa ambil waktu sejenak dan merenungkan kembali kehebatan Tuhan yang sudah pernah adik-adik alami seperti apa. Setelah adik-adik sudah merenungkan dan mendapatkannya, adik-adik bisa tuliskan di kertas yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik bisa ceritakan kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik tuliskan atau kehebatan Tuhan yang sudah adik-adik tuliskan dalam kehidupan adik-adik. Dan cerita itu bisa adik-adik sampaikan dalam sebuah kesaksian. Selanjutnya, dari kehebatan Tuhan yang sudah adik-adik ceritakan, adik-adik dapat naikkan satu pujian sebagai ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan atas kehebatan Tuhan yang sudah adik-adik alami. Dan aktivitas tersebut adik-adik bisa buatkan sebuah video yang direkam, boleh direkam oleh kakak atau adik atau mama atau papa.
Dan video yang sudah direkam dapat adik-adik kirimkan atau bagikan kepada teman-teman sekolah minggu atau kepada kakak-kakak sekolah minggu. Jadi selamat mencoba aktivitas ini di rumah. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas semua firman yang Kau berikan pada kami. Semoga firman-Mu Bapa kami dapat boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang turun atas kami, yang dapat menemani dan menyertai kami dan mengajari kami dalam melaksanakan semua kehidupan kami. Berkati kami Bapa, semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, dan juga orang tua kami. Bapa, kami berdoa semoga wabah corona ini segera akan berlalu dan kami boleh kembali bersekolah minggu seperti biasa di gereja. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu terhadap kami. Kami serahkan segala kehidupan kami Bapa ke dalam tangan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan persembahannya dan kita sama-sama angkat tangan dan berkata kepada Tuhan, Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Pesta Bolon. Adik-adik di rumah, kita sudah selesai ibadah dan mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mari berdoa, menyerahkan persembahan kita dan juga untuk mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan dan kecukupan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kini kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk pengembangan kerajaan Tuhan. Berkati juga semua tangan yang memberikan, agar selalu mendapatkan berkat-Mu. Mampukan setiap kami menjalankan hidup di masa kini dan ke depannya. Kami berjalan di jalan Tuhan dan tuntunan Tuhan, yang membawa kami hingga kami menang melawan segala dosa dunia ini. Dan kami disucikan oleh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah ibadah kami dan persembahan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Jesus Hasomani. O Jesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, ase torang ganuk, sing bui dalanon nami, salakah natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Semoga Tuhan memberkati adik-adik semua beserta keluarga dan tetap di rumah sebelum ada pemberitahuan dari pemerintah. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.